Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam sukses ya teman-teman. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, diberi umur panjang sehingga kita bisa menjalankan aktivitas sebagaimana kita menjadi uh, orang yang bahagia, yang sukses. Ya, langsung saja kembali di channel Kandang Pring. Mudah-mudahan teman-teman nanti bisa mengambil sisi positifnya. Nah, ini adalah salah satu contoh peternakan ayam saya, peternakan skala kecil, skala rumahan, tetapi ini sangat menghibur dan menguntungkan sekali bagi saya ini teman-teman. Nah, ini adalah salah satu contoh ayam umur sekitar 1 bulan dan lebih, tapi ini sudah sangat baik perkembangannya, kelihatan sehat-sehat, makannya juga lahap. Dan ini populasi 20 ekor ya. Ini adalah ayam yang belum turun ke kandang baran, jadi ini masih di box, soalnya ini masih memerlukan makan yang teratur, yang masih perlu dijaga biar tidak sembarangan makannya, jadi masih di box dan masih perlu suhu yang hangat. Jadi dalam beternak ada 3 poin penting yang mana teman-teman harus tahu agar kita bisa menjadi peternak yang sukses, yang untung. Bagaimanakah caranya, nanti akan saya jelaskan. Dan yang sangat menguntungkan sekali nih ya teman-teman, jadi ini sangat membantu dan bisa untuk sambilan buat teman-teman yang sibuk kerja. Jadi ini bisa buat hiburan juga bisa ya. Ini adalah peternakan saya berskala kecil atau skala rumahan. Nanti teman-teman yang sudah peternak mudah-mudahan bisa mencontoh, bisa sukses. Ya langsung saja, 3 poin penting yang harus kita perhatikan adalah yang pertama, poin pentingnya bagaimana cara kita menghambat virus atau penyakit yang bisa merugikan kita. Jadi yang namanya ayam unggas kan ada wabahnya. Nah, bagaimana cara kita mengatasinya? Yang pertama, kita harus rajin membersihkan kandang ya teman-teman, supaya tidak kumuh, tidak bau. Bagaimana kita caranya? Nah, kandangnya harus selalu kering, makannya harus di tempat yang bersih ya, selayaknya kayak manusia aja. Kalau makan bersih kan enak ya. Ayam juga seperti itu, makannya jadi lahap, sangat doyan sekali ya. Jadi selain itu juga kita harus mencampurkan jamu-jamuan agar kita menjadikan ayam ini sehat-sehat. Jadi tidak harus dengan vaksin yang di toko, tapi ini dengan cara yang tradisional aja ya. Dan ini ayam saya alhamdulillah sehat-sehat semua tanpa vaksin. Jadi ya sangat irit biaya sekali ini teman-teman, tapi alhamdulillah ini sudah menguntungkan sekali. Jadi ini dari indukan sampai netes alhamdulillah tidak ada yang mati ya. Ini ayam saya sekitar umur 2 bulanan ya. Ya walaupun ini skala kecil, tapi saya sudah sangat senang sekali, soalnya bisa buat hiburan juga. Yaitu poin pentingnya yang pertama adalah cara kita mengatasi virusnya ya teman-teman. Virus ayam itu sangat banyak sekali, macam-macam penyakit. Nah, di kandangnya kita mengutamakan harus suhunya harus hangat, selalu hangat. Jadi ayamnya sehat, tidak pada cileren,
Ya itulah yang harus diperhatikan, kebersihan, suhu yang hangat, makan yang teratur. Jika teman-teman mempunyai peternakan, ya sebagai contoh aja ya, sekitar uh, contoh populasi 100 ekor. Kalau 100 ekor kok udah ada yang mati, contoh mati 50 ekor, itu kan sudah separuhnya. Berarti itu peternakan panjenengan itu sudah diambang angka kerugian. Apalagi kalau DOC-nya, benihnya beli, itu sudah jelas-jelas sangat rugi. Nah, yang terutama itu mengurangi angka kematiannya teman-teman. Yang kedua poinnya adalah bagaimana cara kita mengatur pakannya. Bagaimana kalau kita mengatur pakan lebih hemat, nggak mengandalkan pakan pabrikan, contohnya pur ayam yang harganya relatif mahal ya. Jadi teman-teman harus bisa mengatur pola makannya, bahan makannya, ya contohnya dari limbah-limbah makanan, contohnya bungkil, ada dedek, terus nasi aking ya, segaking juga bisa. Soalnya bagaimanapun caranya kita mencari pakan rumahan, yang penting ayam doyan, insya Allah sehat dan bisa cepat bertumbuh besar. Nah begini ya teman-teman, kalau semisal kita mengandalkan pakan pabrikan, memang ayam sehat-sehat cepat besar, tetapi kan keuntungan pasti harus diperhatikan. Jadi ada kalkulasi hitung-hitungannya, bagaimana kita mencari pakannya supaya hemat, dan di sekitar kita juga banyak pakan-pakan limbah ya yang bisa dibuat pakan buat ayam-ayam kita. Nah itu sangat-sangat prospek sekali teman-teman ya, contohnya itu dedak sama nasi juga itu sangat baik. Yang penting karbohidratnya tercukupi, terus ada sedikit ya, bolehlah dikasih sedikit bubur agar ayamnya sehat dan makannya tambah lahap ya. Itu poin kedua, bagaimana cara kita mencari pakan yang hemat, yang efektif, tidak mengandalkan pakan pabrikan. Dan poin yang ketiga, bagaimana cara kita memasarkan hasil ternak kita. Soalnya yang namanya ayam kan harganya naik turun ya teman-teman. Kalau saya sih tidak pusing masalah penjualan, yang penting ada barang, pasti ada jalan. Tinggal bagaimana cara kita mencari pelanggannya. Yang namanya ayam kampung itu sangat-sangat mudah sekali ya teman-teman untuk menjualnya, dibanding mungkin walaupun ada jenis-jenis lain kayak chopper, jantan, boiler, tapi kan itu sudah masuk kemitraan, itu sudah jelas. Tapi kan kita ini bicara dengan skala kecil atau rumahan ya teman-teman. Bahkan ini malah lebih laku di pasaran teman-teman. Soalnya banyak yang mencari ayam kampung, selain dagingnya lebih enak, ini juga sangat dicari sama masyarakat kita ya. Jadi kita tidak usah bingung bagaimana kita harus menjual ya. Kita semisal membutuhkan uang, langsung aja bawa ke pasar, nanti di sana bisa tawar menawar harganya, ataupun bisa dijual di online ya, ataupun media sosial. Itu juga sangat prospektif sekali, karena sekarang zamannya sudah canggih, jadi kita tidak bingung mencari pembeli. Apalagi ini ayam kampung sangat mudah sekali dijual, tinggal kita mencari harga yang tertinggi aja ya teman-teman.
Uh, Kalau saya alhamdulillah sudah ada pembeli yang langganan, mudah-mudahan bisa untuk berkelanjutan, jadi nanti bisa perputarannya tepat ya. Ya, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.